Mbak Mira. Ya, jadi gini, ide Pak Sarman bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dirubah aja namanya, itu sebelumnya sudah saya sampaikan juga Pak Sarman. Nggak pas kalau undang-undang ini sebutkan Undang-Undang Cipta Kerja yang faktanya ternyata tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Harusnya pasnya Undang-Undang Cipta Investasi. Betul, ini yang bermasalah, ini klaster ketenagakerjaan, drop saja klaster ketenagakerjaan. Itu kenapa makanya buruh melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi kan memutuskan bahwa undang-undang ini klaster ketenagakerjaan itu inkonstitusional bersyarat. Dan diberikan waktu 2 tahun untuk merevisi, memperbaiki. Itu baru sisi judicial formal ya, bukan material. Artinya ada yang salah nih gitu ya, ada yang salah dalam hal pembuatan undang-undang. Tidak ada pelibatan partisipasi publik gitu loh. Dari situ aja kelihatan bahwa ini bertentangan undang-undang dasar. Yang ngomong kan bukan kami, yang ngomong itu adalah konstitusi nih. Mahkamah Konstitusi yang tertinggi gitu loh. Artinya kami berdasarkan itu ngomongnya. Lalu yang kedua, bicara klaster yang lain silahkan saja lah ya. Soal UMKM dan sebagainya itu bagus, oke bagus. Tapi yang fokus kami adalah tentang klaster kerja. Nah terkait dengan upah, Pak Sarman lupa kalau yang dimaksud dengan Pak Sarman sekarang sudah diakomodir. Baru tahun 2023 kami 2020, 2021, 2022 merasakan pahit banget yang namanya formulasi itu berdasarkan PP. Di mana penentuan UMP hanya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sulum ini salah satu tuh di antara 2 komponen dan hasilnya jreng rata-rata kenaikan 0,39 secara nasional. Kemudian jreng 2021 rata-rata 1,39. Masya Allah ini filosofis sekali nih Pak Sarman, kawan-kawan pengusaha. Bertahun-tahun, puluhan tahun menghasilkan keuntungan jerih payah dari buruh, tenaga, keringatnya, darah juga keluar tuh untuk menghasilkan keuntungan pengusaha. Bertahun-tahun itu seharusnya kan tinggi ya. Indonesia ini kan yang namanya kemerdekaan sudah hampir 76 tahun lebih, seharusnya semakin sejahtera, seharusnya naik itu yang namanya upahnya semakin tinggi. Bukannya dari mulai rata-rata biasa yang naik di sebelum 2020, dia rata-rata nasional 7%, 8%. Sekarang anjlok 1,3%, 0,3%. Lalu DKI diprotes pada saat itu oleh teman-temannya Pak Sarman, Pak Anies Baswedan menaikkan 5%. Di luar daripada gubernur yang lain yang pada penakut itu, Pak Anies berani 5%, dikeroyok ya, diancam sampai pengusaha itu nelpon Pak Luhut Binsar gitu ya. Dijelasin sama Pak Anies, apa enggak malu ya kawan-kawan pengusaha ini kurang lebih kalimatnya ya, bahwa kawan-kawan ini pengusaha udah dapat keuntungan yang banyak dari tenaganya, dari jerih payahnya buruh, masa dari sekian 7% kemudian minta 5% aja nggak boleh. Emang ini ke dalam kondisi perang negeri kan enggak juga gitu ya. Masih bagus lah bicara tentang yang 2023 gitu. Artinya kita tidak pernah meminta Mbak Bergita dan juga seluruh pemirsa TV One, tidak pernah pekerja buruh Indonesia ini meminta secara serakah gitu, greedy, nggak pernah. Kita berdasarkan tadi Pak Sarman bilang dalam menyampaikan permintaan upah itu berdasarkan dengan data yang cukup bagus, cukup kuat. Survei pasar, kami melakukan survei pasar juga loh setiap tahun meskipun sekarang ini sudah tidak diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan survei pasar di pasar tradisional, modern gitu ya. Nah ini kan dihilangkan, seharusnya ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini ada. Gitu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan prosedurnya. Nah apa yang miss sebenarnya sehingga kemudian sudah digedok tapi masih saja ada yang kurang? Sesaat lagi tetap bersama kami.